ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتنعم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى من القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين raufur rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul, duduk, bersimpu dan memohon mengharap agar kita diampuni dosa kita oleh Allah. Dengan wasilah-wasilah kita berzikir, dengan wasilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad, sehingga keluar dari majlis yang mulia ini kita mendapatkan anugerah cahaya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, kita doakan yang pertama sahibul majlis, pimpinan kita, ada illallah Habibana Abdullah bin Ja'far As-Segaf. Kita doakan guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, kabulkan hajatnya oleh Allah, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pemimpin pondok pesantren, yaitu apa mereknya tadi? Husnanul Husna, Sunanul Husna, ya betahu PA ya. Kita doain pondok pesantrennya makin banyak di seluruh dunia, amin ya rabbal. Santrinya berkah, sukses, dan menjadi santri wati dan santri apa gitu, dua dong, laki-laki dan pram, menjadi manfaat umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu intinya. Kalau kita menuntut ilmu, Nabi katakan khairun nas anfahu linnas. Sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah adalah manfaat kepada orang lain, hadirin. Tapi kalau dia mondok pesantren nyali ilmu tapi tidak manfaat ilmunya, adabnya kagak ada, la yanfa ilmunya, nggak dapat manfaat. Betul gak? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Ini sudah akhir zaman, makanya datang ke Sunanul Husna. Insya Allah lulus dikasih gaji 20 M. Biar beliaunya juga biar kaya. Kiai kita, orang tua kita namanya Muhammad Zainal. Muhammad Zainal ya. Kita doakan Muhammad, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, ya, duitnya nggak habis-habis, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita lihat santri-santri daripada Husnul Husna menghafal Quran. Bayangin, ngapal Quran itu nggak gampang. Coba satu ayat aja dipuyeng, ini semuanya dihafal. Luar biasa, luar biasa di luar. Kalau kita mau ngikutin orang-orang santri, mungkin kita ini banyak godaannya di luar. Lu banyak godaannya, hafal keluar telanjang bulat orang, PA sudah kadang bisa. Makanya di khususnya di pondok pesantren ini luar biasa. Kita minta sama santri-santri, kenapa? Karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung didoain sama malaikat. Lah kita didoain sama siapa? Hah? Bukan orang-orang malaikat, majin ifrit loh. Lah sholat
Allahu Akbar. Yang paling cepat nginget hilang barang kita ketika sholat. Betul gak? Kita cari barang apa yang sholat. Allahu Akbar. Oh udah ada di situ tuh. Ah, setan loh. Betul gak? Makanya kita di luar tantangannya banyak, tapi luar biasa. Masih malam minggu kita duduk dengerin nasihat ilmu, itu nggak gampang juga hadirin. Di Jakarta banyak apaan tuh? Kupu-kupu malam. Lah, di puncak, ya Allah kondom berjejer. Betul, Kiai. Nauzubillah min. Tapi kita nanti Nurul Mustafa kita arahin anak-anak muda yang tiap hari dia main ML. Ada gak di sini? Ada gak? Ada gak? Yang ada insya Allah kentutnya nggak habis-habis. Gimana tuh kentut prot. Makanya kita ini bersyukur. Tadi bilang Habib Ahmad, ini rawan, sekarang rawan hadirin. Hati-hati dengan organisasi yang mempecah belah umat. Hati-hati yang begitu. Baru kemarin tadi dibilang muslim sama muslim itu haram kalau dia saling mengata-ngatain, apalagi dibacok. Ini rawan negara kita. Hati-hati. Kalau kita pengen selamat dari gangguan-gangguan hati yang membawa kita jauh kepada Allah, adanya di majlis zikir, di majlis salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ini jangan selalu percaya sama setan gepeng yang saya ngomong. Nih setan gepeng tuh. Ini kan setan gepeng ini. Ini setan gepeng, apa aja ada. Lu cek cari. Ada. Ada. Betul gak? Apa aja ada di sini. Yang penting innama amalu niat. Kalau kita gunakan media-media yang baik, insya Allah ini alat menjadi syahidun yaumal qiyamah. Dia bakal saksi karena benda-benda yang ada, pakaian semua itu bakal jadi saksi nanti di akhirat. Ya, ayo Bu, Pak, hadirin, jangan kita kalah sama orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka buat bikin media ini buat menghancurkan umat Islam, tapi kita gunakan dakwah dan syiar agar umat Islam bersatu. Karena kalau udah umat Islam bersatu, terus nanti musuh-musuh Islam dia nggak berani. Ini kadang-kadang yang merusak dari kelompok Islam adalah Islam sendiri. Hati-hati. Gara-gara dikasih mie goreng goyah. Ya gitulah, isunya ada bukan minyak aja, duit, macam-macam. Itu kan cuma simpel doang. Ini zaman hadirin. Jangan kita mempengaruhi hal-hal yang baru, temanya hanya mengkeruh. Hati-hati, kita ini Majelis Nurul Mustafa keliling. Bu, kita ini keliling majelis. Mendoktrin anak-anak muda supaya nggak kurang ngajar sama orang tuanya. Biar apa? Biar dia terdidik cinta dia kepada Allah. Kalau udah cinta, insya Allah nggak pakai diperintah di jalan sendiri hadirin. Kalau udah cinta. Ketanya aja sama orang tukang main cinta-cintaan. Saya cinta kepadamu ya hai kekasihku. Di depan ada teh kebo, wangi. Itu namanya cinta. Tapi jangan langkah kita cinta kepada siapa kita harus cinta kecuali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Selain itu al-muhabbah mufarriqah.
Selain cinta kepada Allah, kita akan tinggalkan mereka. Suaminya cinta istrinya, kalau istrinya mati duluan, lakinya kawin lagi. Lakinya meninggal dunia, bininya ya begitu. Mau lu bini, anaknya 10 kawinin. Mau PA. Aduh, kacau juga loh. Inilah dunia. Hubbud dunya farigun. Orang, kata ulama, orang kalau udah cinta dunia itu pasti akan tertinggal. Nggak akan abadi dunia itu, hadirin. Makanya kita harus bisa cara bagaimana kita mencari jalan untuk yang kiranya itu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak berpanjang lebar, hadirin, karena dari Bogor sini 1,5 jam hadirin, luar biasa. Tapi alhamdulillah pondok pesantren, jangan gue salahin dulu PA, Sunanul Husna, bisa gua ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, Allah kasih maju pondok pesantrennya, dan terus santrinya masuk keluar menjadi santri yang manfaat dunia wal akhirah. Dan yang kedua, ya antum di luar dari pondok pesantren yang udah pasti pondok pesantren ya, pertama jaga adab akhlak ya, karena kalau kita nggak dididik adab akhlak, ibarat binatang, hadirin. Binatang, kalau binatang monyet, anjing ada bisa dipiara nurut, kalau manusia dipiara kan nurut lebih dari, nah aku nggak sebut deh. Hati-hati, itu yang terutama, adab dan akhlak harus kita pelajari. Saya punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, itu dididik saya pertama masuk pondok pesantren ya gazen eksal hamam, sudah gitu aja dah. Ente cuciin tuh kamar mandi. Anda pikir kamar mandinya 100, buset tiap hari. Ada yang modelnya panjang. Ya si otot itunya lah. Itu selama 1 tahun. Saya pikir saya nggak ketahuan, ternyata dipanggil sama Habib Salim. Maya amal, kenapa ente nggak ngerjain? Aduh, 100 tiap hari kamar mandinya saya cuci. Khidmah sebelum saya memahami ilmu dari guru-guru pondok pesantren tersebut. Itu makanya orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, dia pertama dididik akhlak dulu, adab, bersih hatinya, nggak ada yang namanya saya anak fulan tidak ada. Nah itu untuk pondok anak santri-santri yang pesantren. Antum semua, ini tadi saya menyambung dari Habib Ahmad, banyak di media medsos ini ya, organisasi baru kemarin sore sudah memperjelas umat hati-hati ya, tetap kita pedoman apa yang diajarkan guru-guru kita. Apa sebab? Yaitu kita mengajarkan bihablillahi jami'an wala tafarraqun. Kita ini harus saling rangkul, tidak boleh saling hasut, tidak boleh saling dengki, tidak boleh saling menghasut antara yang lain. Bahkan Allah katakan terus eratkan persaudaraan kita untuk menjaga kalimat la ilaha Muhammadur. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nah, insya Allah di sini tidak ada yang model-model begitu. Semuanya bersatu umat Islam, amin. Semuanya bersatu umat Islam, amin. Ya, walaupun beda furu sih nggak jadi masalah. Noh kuno cine kuno itu nggak jadi masalah. Yang penting la ilaha Muhammadur. Tapi kalau sudah umat Islam saling membacok, maka itu bukan umat Islam, akan tetapi orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ya Allah negara kita Republik Indonesia dijaga oleh Allah dari orang-orang munafik, dari orang-orang yang menghancurkan negara kita ya Allah. Dan ada di kelompok mereka umat Islam yang ingin menghancurkan umat Islam, maka hancurkanlah mereka ya Allah sehancur-hancurnya ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.